Oke, Redmi Note 10 Pro adalah HP yang sangat bagus karena masuk rekomendasi di akhir tahun, dan bahkan kalau misalkan ada yang nyari HP 3 jutaan, gue masih bisa merekomendasikan HP tersebut dengan sangat gampang. Tapi, apakah seri penerusnya yaitu Redmi Note 11 Pro 5G ini layak untuk dibeli? Karena ini kasta tertinggi di seri Redmi, dan setelah gue banyak baca komentar kalian, ada yang bilang ini HP terkesan kurang worth it. Tapi daripada kita berspekulasi, mending langsung aja kita bahas full. So, welcome back to Up2Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Seperti biasanya Xiaomi, mereka jarang banget stuck dengan chipset yang sama. Jadi termasuk HP yang satu ini sudah menggunakan chipset terbaru lagi dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 695 dengan sistem fabrikasi 6 nanometer. Jadi peningkatannya berasa ketimbang Redmi Note 10 Pro kemarin. Ketika gue coba main game berat yaitu Genshin Impact, bisa di-push ke settingan high plus 30 fps yang masih cukup playable. Ya nggak fully 30 dan sesekali ada frame drop, tapi at least angkanya bisa dapat di angka 26-28 dengan suhu cuma mentok di 42 derajat aja, itu pun paling tertinggi ketika dimainin selama 1 jam nonstop. Dan untuk game kedua kayak Apex Legends, ya bisa lah dapat setting grafik nih di Ultra HD dengan frame rate-nya di high yang masih playable juga, dan memang chipset Snapdragon 695 ini terkenal dengan suhu yang adem. Jadi untuk performa, iya meningkat dan bagus. Peningkatan yang paling berasa menurut gua ada di bagian koneksi. Yes, setelah Redmi Note 10 5G ada lagi HP Redmi yang udah support 5G, yaitu HP yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian mau beli HP untuk jangka panjang, nggak perlu pusing lagi karena HP ini udah 5G ready. Ya, kalau misalkan sekarang ini kota kalian udah tersedia 5G, bisa langsung nyobain. Tapi kalau misalkan belum support, at least ini udah feature ready. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, kalau udah support 5G berarti 4G, 3G, 2G udah nggak bisa digunain lagi dong? Semua koneksi masih support, jadi aman, tenang aja. Dan kalau misalkan kalian mau gunain 2 nomor dalam satu HP ini, juga udah support dual 5G kok, itu mantap. Untuk build quality di Redmi Note Pro series rasanya belum pernah mengecewakan. Iya, termasuk HP yang satu ini berasa solid, premium, dan berasa mahal juga. Karena back covernya menggunakan kaca asli dengan frame menggunakan polikarbonat dengan finishing dibuat metal doff. Dan untuk bahasa desain Redmi Note 11 series rasanya sudah dibuat mengotak semua. Jadi pas pertama kali megang tuh rasanya aneh karena gripnya berkurang, berasa lebih lebar ke samping, dan berasa berat. Ya, setelah gue timbang ternyata HP ini hit 200 gram lebih, yang gak heran sih makanya berasa berat ketimbang Redmi Note 10 Pro kemarin. Tapi kalau misalkan kalian suka body mengotak, ini akan cocok buat kalian. By the way, untuk warna Atlantic Blue di Redmi Note 11 Pro 5G ini keren. Walaupun memang fingerprint magnet atau ya sidik jari gampang nempel, tapi ini finishingnya beda banget kayak lautan ombak yang sangat berani dari brand Xiaomi. Oh ya, untuk fitur IP53 Dust and Splash Resistant juga masih tersedia. Jadi kalau misalkan di musim hujan sekarang ini kena hujan, masih aman, tapi jangan direndam atau dilakukan secara sengaja ya. Ini lebih ke emergency features aja. Kamera belakang di HP ini sekarang membawa triple setup kamera dengan parameter lens menggunakan resolusi sebesar 108 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.9, 8 megapiksel ultra wide angle dengan tangkapan 118 derajat, dan ada 2 megapiksel macro lens. Iya, jadi lensa depth sensor hilang dan lensa makronya itu menurun kualitas resolusinya. Jadi langsung aja kita bahas hasil foto di kondisi daylight di primary lens dulu. Dalam segi detail ini tajam, warna mendekati natural, tapi highlightnya menurut gua masih kurang berasa. Ya, harus dinyalain fitur HDR dulu baru highlight bisa lebih ngangkat, tapi itu pun merubah warna hasil foto jadi lebih gelap dan nggak sesuai kondisi asli. Sedangkan untuk lensa ultrawide, perbedaan warna ketimbang primary lens 11-13 jadi nggak gitu jauh, masih terlihat bagus, dan distorsi pun sangat minim. Lanjut ngomongin soal kondisi low light, barulah di sini ekspektasi gue mulai makin turun. Ya, karena ketika gue coba foto menggunakan mode auto atau normal, detailnya nggak konsisten. Di bagian pinggir kiri kanan mulai pudar, dan noise grain itu bisa berasa di bagian pinggir kiri kanan doang.
Gue karena penasaran coba nyalain fitur Night Mode, ternyata hasilnya nggak gitu beda jauh ketimbang mode normal. Hanya aja mungkin kontras bisa sedikit lebih naik, detail lebih rata sampai pinggir kiri kanan, noise gain berkurang, tapi dalam segi highlight itu masih kurang. Nggak sesuai ekspektasi gue Night Mode di seri Redmi Note Pro series. Jadi gue pikir ini masih perlu banyak improvement, karena seingat gue di Redmi Note 10 Pro kemarin aja, pas dikeluarin dari box bisa memberikan hasil foto yang sangat bagus tanpa harus update software dulu. Jadi ya ini semoga bisa diimprove segera. Dan by the way, Night Mode masih belum bisa jalan di lensa ultrawide. Ini agak sedih sih. Dan untuk kamera depan di HP ini membawa resolusi sebesar 16 megapiksel dengan hasil foto yang memang tajam karena berasa ekstra software sharpeningnya. Dalam skin tone, ini masih pucat padahal fitur Beautify udah gue matiin. Dan ketika gue coba nyalain fitur Portrait Mode, skin tone bisa berubah, kadang terlihat natural, kadang terlihat lebih kekuningan. Jadi ada perbedaan skin tone dalam segi mode normal dan Portrait. Gue berharap skin tone bisa lebih konsisten di kedua mode ini, walaupun memang cuttingan portraitnya masih tergolong rapi. Dan by the way, fitur long exposure tersedia di kamera belakang juga, jadi kalau misalkan kalian mau foto Milky Way ataupun foto objek yang cepat tapi masih pengen dapat detail yang bagus, ya kalian bisa berkreasi dengan fitur ini. Untuk perekaman video kamera belakang primary lens HP ini ada downgrade. Ya, udah nggak support 4K 30fps atau bahkan 1080p 60fps gak ada lagi. Jadi mentok hanya 1080p 30fps aja dengan kualitas yang tentu masih stabil karena tersedia IIS. Jadi ketika gue coba record di kondisi daylight, detailnya masih bagus dan jitternya minim. Tapi begitu gue coba record di kondisi low light, barulah jitternya mulai berasa sehingga mengurangi detail jadi agak kurang tajam. Dan ngomongin lensa ultrawide, tersedia IIS juga, tapi jangan coba-coba nge-record di kondisi low light karena bukaan cahayanya berbeda, jadi hasilnya itu lebih gelap dan jitter makin berasa. Sekarang untuk kamera depan gimana? Masih tersedia IIS, jadi kalau misalkan kalian mau pakai vlog di HP yang satu ini masih oke, walaupun background jitter, tapi at least bisa fokusin ke muka kalian dengan sangat baik. Jadi rasanya udah saatnya Xiaomi bisa ngasih OIS di Redmi Note Pro series biar makin bagus aja. Dan by the way, untuk fitur dual view video tersedia juga di HP ini buat kalian mau record kamera depan dan kamera belakang bersamaan dalam sekali klik record. Untuk ngecharge di HP ini sekarang makin beneran pro. Iya, dari sebelumnya support di 33 watt, sekarang jadi 67 watt Mi Turbo Charge. Bahkan ini yang paling penting, brick 67 wattnya udah di-include di dalam box pembelian. Tapi kalau kalian tanya, Bang, gimana soal kecepatan charging? Apakah cepat? Well, yang ini ya nggak sesuai ekspektasi gue sih, atau lebih tepatnya ini nurunin ekspektasi gue. Karena untuk menuhin kapasitas baterai 5000 mAh dari angka 5-100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin ngecharge, masih makan waktu berapa? 57 menit. Mirip kayak charger 44 watt. Setelah gue coba telusurin di setting untuk matiin fitur slow charging, mungkin ada kayak di Xiaomi 12 Pro, ternyata tidak ada. Dan setelah gue nyalain fitur developer option dan nyari tweak charging, ternyata gue nggak nemuin apa-apa juga. Jadi 67 wattnya dibilang gimmick, ya enggak juga, tapi kalau dibilang ngebut juga enggak sih. Jadi ya agak membingungkan aja. Harusnya 67 watt itu bisa under 40 menit atau 35 menit lah ya. Di bagian layar HP ini 90% nyaris sama kayak Redmi Note 10 Pro kemarin. Dalam segi ukuran sama besar di 6,7 inch. Resolusi Full HD+, panel menggunakan Super AMOLED. Refresh rate support 120Hz, dan dalam segi desain pun masih menggunakan dot display aka punch hole yang posisinya ada di tengah atas dan bezel yang masih tergolong tipis. Ya, jadi kalau misalkan kalian sebelumnya adalah Redmi Note 10 Pro user beli HP yang satu ini, ya ekspektasi kalian akan sama karena tingkat akurasi warna yang diberikan bagus, support DCI P3, Vivid, Vibrant, dan yang paling penting brightness-nya masih support sampai 1200 nits, jadi penggunaan di kondisi outdoor sangat-sangat aman. Kalau kalian tanya, Bang, 10%-nya apa? Kan tadi 90% doang yang nyaris sama. Well, untuk touch sampling sekarang meningkat dari sebelumnya support di 240Hz aja, sekarang jadi 360Hz yang bikin HP ini tuh makin berasa responsif ketika sentuh sana-sini.
touch delay nggak ada, multi-touch aman, pokoknya ya ini touch responsitivity-nya sangat bagus. Dan dalam ketahanan layar tentu masih menggunakan Corning Gorilla Glass 5 yang durable, plus masih dapat free screen protector bawaan. Seperti yang tadi udah gue mention, HP ini punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh, yang artinya ada penurunan kapasitas baterai sebesar 20 mAh ketimbang Redmi Note 10 Pro kemarin. Yang ini nggak big deal sih, karena ketika gue coba pemakaian intens langsung dengan koneksi seluler data, reverse rate lock 120Hz, brightness di setengah lebih untuk push rank Mobile Legends berjam-jam, nonton YouTube, Netflix, dan scrolling Instagram, masih bisa dapat screen on time 8 jam 30 menit dengan standby nyentuh sampai 19 jam 20 menit, yang artinya dalam sehari gue cuma nge-charge sekali aja, dan ini ngomongin pemakaian intens. Kalau biasa sih benar-benar bisa 1,5 hari lebih. Dan ada satu fitur keren banget. Jadi kalau misalkan kalian pengen menghemat baterai ketika HP ditinggal tidur, battery saver bisa di timer kapan nyala dan kapan matinya. Ini nice banget karena kepake buat gue pribadi. Fitur-fitur yang ada di HP ini juga masih komplit. Yes, fitur IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian menggunakan aplikasi Mi Remote tersedia. NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo e-money sampai top up saldo e-money langsung dari HP tersedia. Haptic vibration yang berasa mahal kayak HP-HP flagship tersedia. Fitur stereo speaker dengan penempatan speaker yang masih aneh juga tersedia. Iya, penempatannya itu masih satu di bagian atas kiri dan satu lagi ada di bagian bawah kanan. Gue lebih prefer speaker di bagian atas pindah ke earpiece karena ketika dipegang landscape tuh salah satu speaker jadi nggak ketutup, atau speaker di bagian atas bisa pindah ke ujung kanan, jadi kalau misalkan mau pegang landscape kayak gini nggak nutupin kedua speaker, jadi lebih berasa immersive. Walaupun untuk kualitas audionya ya masih bagus dan support Dolby Atmos. Jadi buat kalian penasaran gimana sound quality-nya, seperti biasa pasang earphone ataupun headset langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Dan untungnya nih, yang terakhir, port jack 3.5 juga masih tersedia. So guys, itu dia video review Redmi Note 11 Pro 5G versi channel Up To Date IDN. Sekarang kita bahas pricing karena Xiaomi selalu terkenal dengan price to performance. Apakah HP ini masih sesuai jati diri mereka? Jawabannya masih. Tapi kalau kita tanya apakah HP ini terkesan overpriced? Well, kalau kita compare sama HP-HP 4 jutaan yang keluar di tahun ini bahkan di tahun lalu, ya ini akan menimbulkan persepsi atau stigma yang overpriced buat kebanyakan Mi fans karena tersedia Poco X3 GT ataupun Poco F3 Pro di mana harga sama-sama udah rentan di 4 jutaan, tapi performa yang di-deliver bisa lebih ngebut, sama-sama support 5G, dan yang paling penting user interface menggunakan MIUI juga, jadi sesuai preferensi para Mi fans. Andai aja menurut gua kalau Xiaomi bisa kasih OIS, fingerprint under display, chipset yang lebih sekedar dari 5G dalam arti kata, kualitas ISP-nya itu lebih bagus ketimbang Redmi Note 10 Pro kemarin, video masih bisa di-maintain di 4K, iya, ini bakalan worth it karena Redmi Note 11 Pro 5G ini tatanya lebih tinggi ketimbang Redmi Note 10 Pro kemarin. Jadi tentu harus punya yang lebih. Tapi ya itu menurut gua aja. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up To Date.